A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari bab tentang menjadi muslim yang toleran dan menjauhi kekerasan yang ada pada Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41. Dikatakan dalam Quran surat Yunus 40 sampai 41, wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Artinya, di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Di ayat 41, jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi pada intinya di sini bagaimana kita agar menjadi muslim yang toleran dan menjauhi kekerasan. Nah, sudah ada di surat Yunus ayat 40 sampai 41 dan sudah jelas dalilnya. Jadi ada orang yang beriman, ada yang tidak beriman. Nah, itu biasa. Sejak zaman dahulu itu sudah ada. Ada orang beriman, kemudian tidak beriman, itu biasa. Sejak zaman Nabi Ibrahim sampai zaman kita, bahkan sejak awal mula Nabi Adam sampai kepada kita, pasti ada saja orang beriman dan tidak beriman. Nah, itu sudah merupakan sunnatullah. Tuhan lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakan kamu, katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku juga berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Maksudnya, kamu tidak ikut campur dengan urusanku, dan aku pun juga tidak ikut campur dengan urusanmu. Nah, maksudnya seperti itu. Pembahasan tajwid di sini yang juga tidak kalah penting. Wa minhum, nun sukun bertemu ha, disebut izhar halqi, cara bacanya jelas. Minhum, jelas. Kemudian wa minhum ma, mim bertemu min gampang ini, idgham mim paling gampang ini. Mim bertemu mim itu idgham mimi, begitu saja. Man la, nun sukun bertemu la, lam, idgham bila gunna. Cara membacanya masuk, itu aslinya man la, maka dibaca malla. Ini man la. Dilanjutkan bil mufsidin, bil. Nah, ini bil, ini izhar qamariyah. Izhar qamariyah, al dibaca jelas bil, bukan bil mufsidin, bukan, ada le-nya itu kurang tepat. Yang lebih tepat bil mufsidin, bukan bil mufsidin. Nah, contoh lainnya alhamdulillahi rabbil alamin, itu kurang tepat. Alhamdulillahi rabbil alamin, nah, itu yang lebih tepat. Wa in kadzabu, nun sukun bertemu dengan kaf, disebut ikhfa hakiki. Cara membacanya samar dan mendengung. Aslinya wa inka, tapi dibaca wa ilka. Wa ilka, bersiap-siap ke huruf kaf. Fakulli, idgham mutamatsilain, lam bertemu lam, nun fakul
li, ya ini walakum amalukum, mim sukun bertemu dengan ain, jelas izhar syafawi. Baiklah, kita lanjutkan isi kandungan Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41. Ayat ini berisi tentang golongan manusia dalam menerima suruhan Allah untuk beriman kepadanya dan beriman kepada Rasulnya. Jelas, di antara mereka ada yang beriman dengan seruan Rasulullah yang membawa wahyu Allah berupa Al-Quran, namun di antara mereka juga tidak sedikit yang menolak seruan tersebut sehingga masuk dalam golongan orang-orang yang tidak beriman atau kafir. Jadi di antara mereka ada yang beriman dan di antara mereka juga ada yang menolak. Nah, ini menolak artinya tidak beriman atau kafir. Nah, ini ada dua. Yang pertama, ada dua. Ini sudah dari zaman dahulu. Sudah ada. Sikap dan perilaku yang harus dimiliki pelajar Muhammadiyah mengamalkan ajaran toleransi menurut Islam dengan cara tidak ikut serta dalam sistem keyakinan dan ritual ibadah lain. Nah, ini yang pertama, tidak ikut serta dalam sistem keyakinan dan ritual ibadah lain, termasuk sifat toleransi, yaitu membiarkan mereka beribadah, membiarkan orang-orang non-muslim itu beribadah, termasuk toleransi. Tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain, namun fungsi dakwah harus tetap dijalankan. La ikraha fiddin, kata Allah, tidak ada paksaan dalam agama. Nah, ini yang pertama sudah, sekarang yang kedua, sekarang yang ketiga, berbuat baik kepada seluruh umat manusia tanpa membedakan suku, ras, agama, dan asal negara. Ini penting, sudah jelas saya kira. Lahir menjunjung nilai-nilai persaudaraan. Nah, ini penting yang harus dimiliki dan ditanamkan di dalam jiwa kita selaku pelajar Muhammadiyah. Hadis tentang toleransi juga ada. Qila la Rasulillah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayul adyan ahabbu ilallah, qala al-hanifiyyati as-samhah. Dari Ibnu Abbas ditanyakan kepada Rasulullah, agama mana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau bersabda, Al-Hanafiyah As-Samhah. Artinya Al-Hanafiyah As-Samhah ini yang lurus dan lagi toleran. Ini artinya Al-Hanifiyah As-Samhah, lurus dan toleran. Nah, di sini berisi tentang jawaban singkat Rasul tentang agama yang dicintai Allah, Al-Hanifiyah. Agama yang condong kepada tauhid atau mengesahkan Allah dan menjauhkan umat manusia dari mempersekutukan Allah dengan makhluknya. As-Samhah adalah kemudahan dan keleluasaan karena agama Islam adalah agama yang mudah. Jadi Al-Hanifiyah ini artinya agama yang condong kepada tauhid, Al-Hanifiyah. Sedangkan As-Samhah artinya kemudahan. Mudah, agama Islam itu mudah. Jadi ketauhidan dan kemudahan itu merupakan ciri dari agama Islam. Secara tersirat di sini juga mengandung sebuah perintah agar umat Islam menjadi muslim yang toleran dalam hal-hal yang diberi keleluasaan oleh Allah untuk ruang toleran. Saya kira sudah jelas. Ada juga dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32 yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi ini poinnya di sini.
Barang siapa yang membunuh seorang manusia, nih, bukan karena dia membunuh orang lain. Jadi siapa membunuh manusia tidak karena membunuh orang lain, atau dia membunuh orang tapi orang tersebut karena tidak membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi. Ada orang yang tidak membunuh dan tidak membuat kerusakan, nah ternyata dibunuh, maka dia telah membunuh manusia semuanya. Membunuh satu orang yang tidak membuat kerusakan di bumi dan tidak membunuh orang lain, nah itu sama saja dengan membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Jadi jangan diremehkan, satu orang itu bisa sangat berpengaruh, terbunuhnya satu orang itu. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Memelihara juga sama, memelihara seorang manusia maka seperti dia memelihara semuanya. Saya kira sudah jelas. At-tajwid sekarang. Min ajli, nun sukun bertemu hamzah, izhar atau jelas. Pembacanya min ajli, tidak boleh mio ajli karena huruf izhar, alif ha kha ain ghain ha. Ini huruf izhar. Kata bena qalqalah sugro, ada ba sukun di tengah kata. Bani Israil, Bani Israil mad jaiz munfasil 2 sampai 5 harokat. 2 boleh, 5 boleh. Israil, nah, Israil ini mad wajib panjang 5 harokat, harus, nggak boleh 2 harokat nih ya, ini jadi harus 5 harokat. Israila, jadi harus 5 harokat, bukan Israila tapi Israila. Maqatala, ikhfa hakiki samar, nun sukun bertemu qaf, aslinya man qatala menjadi mau qatala, bersiap-siap ke huruf qaf. Nafsam bi ghairin, cara membacanya nafsam bi. Nah, ini cara membacanya, karena ada fathah tanwin bertemu dengan ba dinamakan iklab. Iklab nafsambi, nah, itu iklab. Kathiron mi, kathiron fathah tanwin bertemu mim, idgham bi gunah karena huruf idgham bi gunah ya nun mim dan wau. Ini ada mim berarti masuk dalam idgham bi gunah, cara membacanya masuk atau lebur. Kathiron mi, aslinya ron mi menjadi rommi. Saya kira sudah jelas. Isi kandungan Al-Maidah 32 tadi tentang membunuh seorang manusia sama dengan membunuh semuanya. Memberi kehidupan seorang manusia sama dengan memberi kehidupan semuanya. Menjelaskan tentang peristiwa pembunuhan Habil dan Qabil. Ini anaknya Nabi Adam, namanya Habil dan Qabil. Hukum membunuh satu orang manusia sama dengan membunuh seluruh manusia, begitu juga sebaliknya. Menghidupi seorang manusia sama dengan menghidupi seluruh manusia. Ayat ini juga menegaskan prinsip sosial di mana masyarakat bagaikan satu tubuh, sedangkan anggota masyarakat bagaikan tubuh tersebut. Apabila satu bagian sakit, maka seluruh tubuh juga sakit. Ayat ini mengandung larangan tindak kekerasan kepada orang lain. Tidak boleh berlaku kekerasan terhadap orang lain. Seperti halnya satu tubuh, kalau misalkan ada tangan ini sakit, mulut ini juga pasti bicara, waduh sakit. Nah,
Kalau ada kaki sakit juga, mulut juga bicara, waduh sakit. Nah, kepala memikirkan, pusing karena tangan dan kaki sakit. Jadi seperti itu umat muslim. Kalau ada satu sakit, semuanya menjadi sakit. Anggota badan yang lain juga ikut sakit. Sikap dan perilaku yang harus dimiliki pelajar Muhammadiyah: bertutur kata yang santun dan lemah lembut. Nah, terhadap orang lain ini wajib, ini harus pada seseorang yang lebih tua atau lebih muda, bicara yang lemah lembut dan santun. Mengendalikan emosi saat memiliki permasalahan kepada orang lain. Nah, ini emosi. Cara untuk menghilangkan emosi: kalau kita sedang berdiri maka sedang duduk, kalau sedang duduk maka hendaklah berbaring. Nggak bisa juga Pak, nggak bisa berbaring Pak Guru, masih marah, ambil air wudhu masih marah Pak Guru, sholat. Nah, sholat masih marah Pak Guru, wah, berarti nggak khusyuk sholatnya. Jadi harus khusyuk sholat itu. Jadi emosi ini penting untuk dijaga. Selanjutnya C, menghindari tawuran. Tawuran ini jangan sampai pelajar Muhammadiyah terkena berita tentang tawuran dengan SMK yang lain. Wah, bahaya sekali. Semoga tidak ada ya. Cek dan recheck berita-berita berbau provokatif. Ini berita-berita hoax, nggak benar. Kalau kita sudah melihat secara langsung dengan kasat mata, lah itu baru valid beritanya. Lah ini belum ada apa-apa, ternyata itu loh, ada siswa SMK yang dianiaya oleh sekolah ini misalkan. Wah, apa iya, langsung aja kita berangkat habisi sekolah itu yang menganiaya teman kita. Itu nggak boleh juga, itu harus di cross check benar-benar. Terakhir, terbiasa saling mengucapkan salam. Afsus salam bainakum. Assalamualaikum, monggo. Nah, itu harus terbiasa. Lewat di depan orang yang sedang duduk, terus lewat di depan orang yang lebih tua, ini harus salam. Kalau kita sedang jalan kepada yang duduk, yang kecil kepada yang tua, itu harus salam. Hadis, menghindarkan diri dari tindak kekerasan. May yuharrimur rifqa yuharrimul khaira. Barang siapa yang tidak mempunyai kelembutan, berarti ia tidak mempunyai kebaikan. Ada hubungan antara kelembutan dan kebaikan. Kalau tidak punya kelembutan, berarti ngurangnya itu tidak baik. Hadis ini berisi tentang pentingnya sifat lemah lembut dan keburukan tindakan kekerasan. Lemah lembut adalah sumber dari segala kebaikan, sedangkan kekerasan sumber dari segala keburukan. Sudah jelas. Agama Islam adalah agama yang santun dan menebar rahmat bagi seluruh alam. Rahmat adalah kasih sayang. Nah, ini siapa yang namanya rahmat? Berarti artinya kasih sayang. Wah, orangnya nggak kasih sayang Pak, nggak sesuai berarti sama namanya. Rahmat itu ya kasih sayang, mengasihi orang lain, sopan santun. Nah, sebagai inti dari Islam rahmatan lil alamin, tidak akan terrealisasi melainkan dengan sifat lemah lembut. Lemah lembut, santun, hati yang bersih, jangan keras. Ini penting, lemah lembut. Alhamdulillah, kita sudah selesai di akhir bagian. Maka kita tekankan lagi pentingnya menjadi muslim yang toleran dan menjauhi kekerasan. Di depan tadi sudah kita paparkan, ada ayat, ada hadis. Ternyata dari dulu itu memang sudah ada saja orang yang beriman dan tidak beriman di sini. Itu sudah ada. Maka jangan kagetan. Jadi orang itu kita jangan sampai kaget. Wah, dia itu nggak beriman, nggak sholat. Jangan kagetan. Yang penting kita sholat. Kalau bisa kita kasih tahu untuk ikut sholat.
jangan kaget. Ini sudah dari dulu, itu sudah ada. Ini di sini nih, yang beriman dan tidak beriman. Nah, ini sudah ada dari dulu. Jadi biarkan, kalau bisa kita dakwahi sedikit demi sedikit. Nah, kemudian hadis tentang toleransi juga, Hanifiyah samhah ini penting. Hanifiyah itu ketauhidan, samhah itu kemudahan. Nah, ini penting sekali. Hanifiyah ketauhidan, samhah. Hanifiyah tauhid, samhah mudah. Al-Maidah 32, yang membunuh satu orang sama dengan membunuh semua orang, dan yang menghidupi satu orang maka dia juga menghidupi manusia semuanya. Ini pada intinya itu Al-Maidah 32. Nah, hadis menghindarkan diri tadi sudah ada. Intinya kelembutan hati, kelembutan diri, jangan keras, jangan sampai terpancing emosi. Ada temannya, "Mas, ayo sini, berani gak bertengkar?" Kita langsung naik darahnya. "Ayo bertengkar di mana? Lapangan. Tunggu jam berapa?" Nah, ini nggak baik juga. Maka melawan emosi diri sendiri ini penting. Bagaimana kita mengatur emosi, nah, ini penting. Lembut, sifat lemah lembut terhadap orang lain, jangan kasar. Nah, sudah itu saja pembahasan kita di waktu yang berbahagia ini. Insya Allah kita akan sambung lain waktu. Bapak tutup. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.